Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, sebenarnya teman-teman, video ini tuh aku jadwalin hari ini tanggal 14 siang mau aku upload, tapi ternyata ada update dari website imigrasi officialnya Australia. Jadi makanya aku berulang deh videonya dan aku uploadnya tanggal 14 malamnya. Jadi ini aku buat baru videonya karena ada update. Nah, mungkin sesuai judulnya teman-teman udah tahu ya, kalau ada keputusan baru dari imigrasi Australia mengenai student visa. Nah teman-teman, nanti itu aku cantumin linknya, link dari imigrasi Australia. Jadi teman-teman bisa cek juga sendiri artikelnya itu lengkapnya gimana. Nah tapi yang aku mau bahas ini kita bahas bareng-bareng aja kali ya. Jadi kita bisa diskusi juga mungkin. Nah teman-teman, sesuai dengan judulnya ya, ini adalah Restricting Onshore Visa Hopping to the Student Visa Program. Nah, jadi sebenarnya tanggal 2 hari lalu itu tanggal 12 ya. Nah, tanggal 12 Juni malam itu banyak banget agen-agen imigrasi dan kayak immigration lawyer gitu ya. Mereka tuh update serempak kalau ada press release dari imigrasi Australia mengenai peraturan baru ini. Tapi waktu itu mereka tuh belum nyantumin, kalau nggak salah mereka belum nyantumin list lengkapnya karena emang belum ada waktu itu. Sampai kemarin pun aku udah shoot video, itu belum ada list yang kayak sekarang ini. Dan nanti aku cantumin, kalian bisa cek. Nah jadi ya sesuai judulnya, ini adalah tentang onshore visanya buat student ya. Dan seperti kita ketahui kalau student visa itu waktu itu sebelum keputusan ini masih bisa untuk hopping visa. Jadi kayak apply onshore gitu loh, misalnya dari turis ke student visa. Waktu itu masih bisa, dan setauku banyak yang bilang dari tahun-tahun lalu itu gampang, prosesnya lebih gampang daripada apply di Indonesia offshore. Tapi mulai dari tahun ini, awal tahun kalau nggak salah atau akhir tahun kemarin, itu student visa tuh emang udah diperketat karena mereka mau ngurangin imigran kan, kayak gitu ceritanya kayak gitu. Nah jadi dalam rangka untuk mengurangi jumlah imigran gitu, dan atau bisa dibilang sih kayak mereka mau meminimalisir penyalahgunaan visa student. Karena seperti yang kita ketahui juga banyak banget orang yang punya visa student tapi nggak sekolah, nggak masuk, atau punya visa student tapi sebenarnya tujuannya tuh buat kerja full time, jadi kayak sekolah abal-abal gitu loh. Dan itu banyak banget di sini yang aku tahu. Dan maka dari itu sebenarnya keputusan ini juga bagus ya kalau untuk pemerintah sini sih. Jadi kayak mereka menyaring gitu loh, bener-bener student yang asli, bukan yang palsu kayak gitu. Nah dengan keputusan ini, jadi kita lihat di websitenya. Nah keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2024, dimana nantinya udah nggak bisa lagi convert ke student untuk visa-visa tertentu. Nah kita lihat ada listnya sekarang. Per hari ini aku baru lihat ada update-nya. Nah di sini ditulis ya, from 1 July 2024. Nah jadi di sini udah dibilang nih kalau temporary graduate visa, visitor dan maritime crew itu kan lumayan udah jelas sekarang ya. Kemarin itu sebelum di update artikelnya itu mereka cuma bilang untuk temporary graduate visa sama untuk di visitor, jadi turis kayak gitu. Tapi sekarang dia udah ngasih list lengkapnya di websitenya mereka. Nah jadi ini list lengkapnya ya, yang udah nggak bisa lagi nih convert ke student visa. Ada banyak nih. Yang pertama ya, yang tadi temporary graduate visa itu 485 subclassnya. Nah ini nih banyak banget ya, kayak misalnya mereka udah ngambil sekolah entah kayak S1 dulu atau college gitu ya, mereka kan udah dapat student visa, terus dia udah dapat abis lulus dapat kan temporary graduate visa, udah dapat tuh. Tapi ternyata udah nggak nemu jalan lagi untuk stay di Australia. Jadi makanya mereka banyak ya kayak hopping ke student lagi, balik lagi kayak gitu. Dan ini ya emang salah satu jalan sih, karena memang rada susah ya masalah perpisahan di sini. Dan saranku buat kalian yang kayak biar enggak kayak gini, sebaiknya cari jurusan yang memang dibutuhin sih, yang bisa dapat sponsor. Kayak misalnya temanku baru dapat sponsor di mekanik, dia mekanik mobil itu. Dan ya itu dia pentingnya untuk research dulu ya. Kalau emang tujuannya mau panjang di Australia, mending research dulu
jurusan apa yang bagus ke depannya gitu. Nah yang kedua ini subclass 600 visitor, ini turis sih, turis biasa sih yang kayak gini, visa turis yang biasanya kayak 3 bulan gitu sini. Seterusnya ada 601 Electronic Travel Authority. Ini aku nggak pernah nemu sih orang yang visa ini, jadi aku kurang tahu yang ini. Terus subclass 602 Medical Treatment. Aku asumsiin ini untuk orang sakit ya sih kayaknya ya. Dan seterusnya ada subclass 651 e-visitor, terus ada subclass 771 transit, subclass 988 maritime crew, dan ada 995 diplomatic temporary. Subclass 403 ada temporary work. Dan yang terakhir ada subclass 426 domestic worker. Nah, aku ada kurang familiar sih dengan banyak visa ini, karena setahu ku pribadi orang yang aku temui itu kebanyakan dari list ini ya, itu yang aku ketemui cuman kebanyakan di subclass 600 yang turis biasa, atau di 485 temporary graduate visa. Nah ya, jadi kesimpulannya emang harus kalian kalau mau hidup panjang di sini emang harus research sih. Jadi kayak kalian udah plan buat apa aja. Nah kenapa sih temporary graduate visa ini dilarang untuk apply student lagi? Karena di sini tertulis ya, di websitenya ini tertulis kalau mereka tuh berharap kalau visa ini yang temporary graduate visa holder itu kalau mau tinggal lanjut di Australia itu cari job yang sesuai dengan skillnya. Jadi kayak ada kan visa khusus untuk skill job itu beda lagi. Jadi ya maka dari itu ya carilah jurusan yang sesuai dan dibutuhkan oleh pemerintah Australia gitu teman-teman. Dan ya untungnya ini udah publish listnya visa-visa apa aja, karena sebelumnya itu waktu mereka belum keluarin list itu aku ada sama teman-temanku ya yang working holiday visa itu ada harap-harap cemas, karena mau gimana pun kita kan working holiday visa ada holidaynya ya nggak sih, jadi asumsi kita tuh itu turis masih. Dan ternyata setelah list ini keluar itu nggak termasuk di sini, dan berarti working holiday visa itu masih bisa apply student unsur kayak gitu. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Oh ya, tapi teman-teman, karena emang keputusan imigrasi ini cepat banget ya, cepat banget berubah. Jadi teman-teman, kita nggak tahu ya kemungkinan besar gimana, mungkin bisa jadi kedepannya working holiday visa udah dimasukin list juga, jadi nggak bisa apply student visa onshore mungkin. Well, kita nggak pernah tahu. Jadi maka dari itu teman-teman harus siap sedia sih dengan keputusan yang nantinya terus ada yang baru gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye.